Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Zalel Yulia Citra dari kelas B Praktikum 1 dengan NIM J3A118222. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan editing film dan video. Editing pada prinsipnya merupakan penyuntingan hasil gambar dan suara yang telah diambil pada proses produksi yang menuntut kedisiplinan, kesabaran, memiliki cita rasa seni, dan kemampuan teknis yang mengoperasikan peralatan editing. Tujuan dari editing yaitu biasa digunakan untuk menutupi kesalahan pengambilan gambar sehingga tidak harus mengulang pengambilan gambar. Antara lain, yang pertama, merangkai gambar hasil syuting menjadi sebuah paket yang dapat dinikmati. Hasil syuting lebih dapat diolah dengan baik karena dapat memilih stok gambar sesuai keinginan. Yang ketiga, membenahi audio, memasukkan narasi dan musik, memasukkan sound effect, memberikan video efek, memberikan transisi, memberikan grafis dan titel. Yang terakhir, mengubahnya atau mengekspor menjadi format lain. Setelah mengetahui pengertian dan tujuan dari editing, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan editing film dan video dari tahun 1800-an hingga saat ini. Lumière bersaudara, Auguste dan Louis. Lumière merupakan tokoh penting dalam sejarah film dan fotografi. Mereka menemukan sinematografi dan autokrom. Auguste dan Louis Lumière pertama kali ini mempertunjukkan sinematografi pertama mereka di ruang bawah tanah Grand Café di Boulevard des Capucines, Paris pada tanggal 28 Desember 1985. Saudara-saudara Lumière dianggap sebagai penemu film. Proyeksi memindahkan foto-foto fotografi di layar untuk penonton yang bersedia bayar. Baby's Dinner 1895. Pemutaran film publik pertama yaitu Baby's Dinner 1895 yang dikenakan biaya tiket masuk diadakan pada tanggal 28 Desember 1895 di Salon Indien du Grand Café di Paris. Presentasi oleh Lumière bersaudara ini menampilkan 10 film pendek termasuk Repas de Bébé yang diputar ke-7. Boat Leaving Harbor 1895. Ini adalah satu lagi film dari Lumière Brothers yang terdiri dari satu gambar kapal yang meninggalkan pelabuhan. Ditonton oleh anggota keluarga Lumière, sekaligus film ini menarik tapi juga frustasi melihat hal-hal yang sedang dikerjakan yang sekarang lumrah. Aspek yang menarik adalah pembingkaian bidikan yang mengingatkan pada lukisan dalam cara menetapkan latar depan, latar belakang. Namun, sebagai sebuah film, ada perahu yang bergerak melalui satu sama lain yang merupakan perkembangan menarik yang menyediakan banyak hal untuk dilihat. Para wanita di dermaga layak untuk menonton seperti halnya perahunya. Jadi, penonton dipegang oleh keduanya. Selanjutnya, Ella Russell Rose atau The Water 1895. Ada beberapa film yang menggunakan sequin suit untuk lebih memberikan kesan pendekatan yang berbeda, terutama pada sequence pembukaannya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Robert Altman dan The Player dan Brian De Palma dalam The Bonfire of the Vanities. Namun secara naratif, Lumière juga sudah ada pemikiran untuk membentuknya, terutama ketika membuat Watering the Gardener. Dalam film itu diceritakan ada seseorang bapak yang sedang menyiram tanaman. Lalu dari arah belakang sang bapak datanglah seorang pemuda yang mengendap-endap dan menginjak selang yang sedang digunakan menyiram. Sang bapak tentu saja bingung karena tiba-tiba air dari selang itu berhenti mengucur dan ia pun melihat ke arah lubang selang tersebut. Saat selang itu mengarah ke wajahnya, sang pemuda melepaskan injakannya sehingga air dari selang itu muncrat ke wajahnya sang bapak. Yang mengetahui sedang dikerjai akhirnya mengejar, menangkap, dan memukul sang pemuda tersebut. The Life of an American Fireman. Pengeditan kontinuitas berurutan Porter menghubungkan beberapa gambar untuk membentuk narasi petugas pemadam kebakaran yang menanggapi kebakaran rumah. Seorang petugas pemadam kebakaran bergegas ke gerbong untuk menyelamatkan seorang wanita dari kebakaran rumah, memecahkan kaca jendela dan dia jatuh bersama wanita itu. Setelah saat-saat berbahaya dan tidak pasti, petugas pemadam kebakaran menyelamatkan putra wanita itu juga.
Tingginya penggunaan video di zaman sekarang juga didukung oleh semakin canggihnya perangkat teknologi. Semakin hari, resolusi video yang mampu dibuat dan ditampilkan semakin tinggi, sehingga mampu tampil lebih tajam, detail, dan mendekati kenyataan. Kemampuan kamera untuk menghasilkan video dengan frame rate dan resolusi tinggi juga semakin baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah perkembangan editing film dan video hingga saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.